Kisah nyata kali ini dibuka di siang bolong. Seorang driver ojol pulang tiba-tiba tanpa mengabari istrinya. Namun, ketika ia baru tiba di rumah, ia ini curiga sebab ada motor dan sepasang sendal pria di sana. Nah, saat ia mengintip melalui jendela, ternyata ia melihat istrinya bersama pria lain. Dengan hati yang panas, ia melabrak mereka. Namun, pria selingkuhan itu justru menyerangnya dengan brutal. Nah, ketika polisi dan warga menuju lokasi untuk mengamankan situasi di sana, sang istri ini tidak menunjukkan sedikit pun tanda penyesalan. Tanpa air mata atau kecemasan, ia ini malah sibuk mencari ponselnya yang tertinggal di sana, seolah lebih berharga daripada suaminya, guys. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak di channel Jamur Story ini, guys. Dimana di sini membahas kasus tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Dan kisah nyata kali ini berjudul selingkuhan istri karena pergoki mereka berhubungan badan. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Maharsuya Yusi Widikdia atau akrab disapa Yusi. Lahir di Surabaya pada tanggal 24 Agustus tahun 1989, guys. Nah, ia ini adalah ayah dari 3 anak hasil pernikahannya dengan Indira Bagaswati, istri tercintanya. Anak pertama mereka sudah duduk di bangku SMP, guys. Sedangkan anak kedua masih SD. Sementara itu si bungsu masih balita. Meski keluarga besar Yusi telah lama tinggal di Bondowoso, tepatnya di desa Sumberkalong, kecamatan Wonosari, ia bersama istri dan anak-anaknya memilih hidup mandiri di sebuah rumah kontrakan di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Kedemangan, Bondowoso. Nah, lokasi ini menurut mereka dinilai lebih strategis karena dekat dengan kota, guys, sehingga memudahkan mereka untuk bekerja dan menyekolahkan anak-anak mereka. Tetangga sekitar mengenal Yusi sebagai sosok pria yang pekerja keras. Dulunya, ia bekerja di sebuah pabrik. Namun, setelah diberhentikan, ia memilih menjadi driver ojek online untuk menafkahi keluarganya. Setiap hari, Yusi berangkat pagi untuk ngojek dan baru pulang sore atau malam hari. Di antara rekan-rekannya, ia dikenal ramah dan humoris. Kehidupan rumah tangganya terlihat adem ayem. Para tetangga tidak pernah mendengar perselisihan di antara Yusi dan Indira. Namun, di balik kesibukan Yusi sebagai driver ojol untuk menghidupi keluarganya, di sini istrinya Indira seringkali menghabiskan waktu berfoto dan berpose di depan kamera ponselnya. Nah, foto-foto itu diunggah ke akun media sosialnya. Memang sudah menjadi hal biasa jika kita mengupload foto ke sosial media. Namun di sini Indira ini nampak selalu menampilkan dirinya seorang diri, tanpa suami ataupun anak-anaknya. Mungkin dalam benak Indira ini dia merasa masih gadis, guys, atau mungkin dia malu, guys, mengungkapkan identitas yang sebenarnya. Kita tidak tahu ya. Indira ini, guys, memang memiliki paras yang cantik sehingga kerap menerima pujian dan komentar yang membuatnya terlena, guys.
Nah, sampai di suatu hari, Indira berkenalan dengan Budi Hartono, seorang duda asal Wonosari yang bekerja sebagai pedagang buah. Nah, di sini interaksi awal mereka dimulai dari saling menyukai unggahan dan bertukar pesan, guys. Hingga hubungan itu semakin intens dan berkembang menjadi sebuah cinta terlarang. Budi, meski tahu Indira sudah bersuami dan memiliki 3 anak, tetap tidak peduli dan terus menjalin hubungan dengannya. Beberapa kali, ia bahkan berani datang ke rumah kontrakan Indira saat Yusi ini sedang bekerja, guys. Sebagai pedagang buah, Budi sering datang membawa salak dan buah lain, sehingga anak-anak Indira pun menjulukinya sebagai Om Salak. Nah, tetangga sudah menyadari akan hal itu, tetapi mereka memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan mereka. Hubungan asmara mereka dimulai sejak Januari tahun 2022. Meski Yusi beberapa kali mendengar kabar soal istrinya yang menerima tamu pria saat ia tidak di rumah. Nah, saat itu Indira selalu memberikan alasan yang membuatnya percaya. Namun, pada hari Rabu, tanggal 30 November tahun 2022, Indira memberitahu Budi bahwa suaminya bekerja dan kemungkinan pulang larut malam. Nah, di sini tanpa sepengetahuan mereka dan tanpa disangka, sekitar pukul 14:20 waktu Indonesia Barat, Yusi ini tiba-tiba pulang ke rumah kontrakan mereka di Jalan Kolonel Sugiono, Bondowoso, guys. Hari itu, Yusi pulang lebih awal tanpa memberitahu istrinya. Saat tiba di depan rumah, ia langsung merasa ada yang tak beres ketika melihat motor asing terparkir di sana. Dengan firasat buruk, Yusi menyelinap ke samping rumah dan mengintip kamar tidur melalui jendela. Nah, di sini betapa terkejutnya ia melihat istrinya bersama pria lain, yaitu Budi Hartono. Amarah membara di dada Yusi. Ia segera masuk ke rumah dan pertengkaran pun tak terhindarkan. Dalam kemarahannya, Yusi sempat melayangkan pukulan ke arah istrinya. Melihat kekasih gelapnya dipukul, Budi tak tinggal diam. Ia mengambil sebilah pisau lipat dari tasnya yang tergantung di kamar, yang ternyata sudah ia persiapkan terlebih dahulu. Ketika Yusi ini hendak mendekati dengan niat mengajar Budi, Budi malah mengarahkan pisau itu ke tubuh Yusi, menusuknya berulang kali hingga 7 kali, guys. Akibat luka-luka tersebut, Yusi terhuyung ke arah kamar mandi, jatuh tertelungkup, dan mengembuskan nafas terakhirnya di sana, guys. Tak lama setelah itu, Budi meninggalkan rumah dengan tenang. Beberapa tetangga sempat melihatnya pergi, namun belum ada yang curiga. Para tetangga yang sebelumnya mendengar keributan memilih tidak ikut campur, mengira itu urusan pribadi. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, setelah melihat Budi pergi, tetangga mulai curiga dan memutuskan mendatangi rumah kontrakan tersebut. Mereka pun menemukan Yusi sudah tak bernyawa dengan luka tusukan. Polisi segera dipanggil ke lokasi. Anehnya, saat petugas meminta semua anggota keluarga keluar rumah untuk mengamankan tempat kejadian, Indira ini justru berteriak meminta ponselnya yang tertinggal di dalam. Sikap ini membuat petugas dan warga sekitar terheran-heran melihat Indira yang seakan-akan lebih peduli pada ponselnya ketimbang berduka atas kematian suaminya, guys. Ketiga anak Yusi dan Indira dibawa ke rumah kerabat mereka untuk diamankan. Polisi dari Polres Bondowoso setelah mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi berhasil
menangkap Budi Hartono dalam beberapa jam. Pria yang diduga sebagai kekasih gelap Indira ini mengakui telah datang ke rumah kontrakan tersebut dan menghabisi Yusi, suami sah Indira. Setelah mereka dipergoki berduaan di kamar. Kepada petugas, Budi menceritakan awal perkenalannya dengan Indira yang kemudian berkembang menjadi cinta terlarang sejak tahun sebelumnya, guys. Paras Indira yang cantik ternyata mampu membuat Budi terbuai hingga tak peduli jika wanita itu sudah bersuami dan memiliki 3 anak. Atas perbuatannya, Budi Hartono yang dikenal sebagai pedagang buah terjerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, atau jika terbukti terkena pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling sedikit 20 tahun penjara. Dari keterangan warga sekitar, diketahui bahwa saat peristiwa itu terjadi, Indira Bagaswati, istri almarhum Yusi, sedang mengandung anak keempatnya. Hal ini memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat, apakah anak yang dikandung Indira adalah anak Yusi atau bukan? Peristiwa tragis yang menimpa keluarga Yusi dan Indira mengajarkan kita bahwa kehidupan yang tampak baik di luar bisa saja menyimpan masalah yang tak terduga. Tindakan Budi Hartono yang merusak keharmonisan keluarga ini menunjukkan betapa besar masalah yang muncul dari pengkhianatan. Dan untuk Indira, entah apa yang ada di pikirannya sampai bisa berselingkuh dan tak bersedih kehilangan suaminya yang terbunuh di depan matanya sendiri. Akibat ulahnya sendiri bermain sosial media dan terlena akan pujian pria-pria di luar sana yang membawa petaka bagi keluarganya. Dan juga dia tidak memberi batasan akan hal itu. Kini banyak pertanyaan yang muncul, terutama tentang masa depan Indira dan anak-anaknya setelah kejadian ini. Oke lah guys, cukup sekian video yang bawakan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam waspada guys.